Materinya tentang lingkaran. Lingkaran, anak-anak perhatikan. Nah, paling cepat setelah Hafiz ada Ikram. Ikram jawabannya betul. 12. Jadi sebelum Ibu mulai, Ibu menyapa anak-anak semua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa masing-masing di rumah masing-masing dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa cukup. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan mengajak anak-anak untuk belajar matematika. Materinya tentang lingkaran. Kenapa kita masih membahas lingkaran? Karena berapa kali ya? 2 atau 3 kali sepertinya Ibu Efri sudah kasih soal tentang lingkaran. Ada keliling, ada luas. Itu terlihat kalau anak-anak kebanyakan masih ada yang belum paham ya tentang lingkaran ya. Jadi Ibu akan jelaskan di sini. Alhamdulillah kita bisa bertemu seperti ini. Jadi mudah-mudahan nanti lebih jelas karena sebelumnya kan anak-anak cuma belajar dari buku atau dari video yang Ibu buat. Apalagi kemarin videonya kurang jelas ya Nak ya. Nah, sekarang mudah-mudahan bisa lebih jelas. Ibu akan tunjukkan materinya dulu. Anak-anak perhatikan ya. Yang speakernya belum dimatikan, jangan lupa dimatikan dulu. Sebentar. Oke. Nah. Ini dulu ya, Ibu nanti bukakan materi lingkaran. Oke, gimana? Udah kelihatan belum? Udah kelihatan ya? Nanti kalau ada yang nggak jelas, boleh nulis di kolom chat. Ada bagian, ada chatnya kan, anak-anak masih ingat ya kalau mau nulis pesan di mana? Nah, ini ada materi lingkaran, anak-anak perhatikan. Nah, sebelum ke sini, Bu Efri mau kasih tahu dulu supaya kalian tidak terbolak-balik. Jadi, ini adalah gambar-gambar lingkaran yang bentuknya berbeda-beda. Kalau yang ini, bentar ya, ada yang WA nih, kawan kalian nih. Baik, perhatikan untuk yang gambar lingkaran ini, yang Ibu beri tanda panah itu, ini adalah gambar lingkaran penuh. Kalau lingkarannya seperti ini, dia lingkaran penuh namanya, Nak. Ya, tapi kalau gambarnya ada terpotong sedikit seperti ini, hilang satu bagian seperti ini, hilang seperempat ya, ini namanya hilang seperempat. Jadi dia terbuka, itu namanya 3/4 lingkaran. Kemudian kalau yang cuma separuh seperti ini, dia disebut setengah lingkaran. Dan kalau yang ini,
Yang paling kecil ini disebut 1/4 lingkaran. Bisa membedakan? Saya, ini kalau lingkaran penuh seperti ini, kalau yang ini, yang cuma hilang sedikit, dia 3/4. Yang separuh dia setengah atau 1/2. Dan kalau yang kecil seperti ini, seperti pizza, dia 1/4. Nah, sekarang yang perhatikan gambar yang ada di bawah, yang berwarna putih. Di sana ada, Bu Evri mau kasih tahu perbedaan diameter dan jari-jari. Karena sampai kemarin Bu Evri kasih soal, masih ada yang salah. Jari-jari salah, diameternya salah. Nah, jadi kalau kalian melihat ada gambar lingkaran penuh, ini namanya lingkaran penuh ya nak ya. Dia bulat penuh, itu artinya lingkaran penuh. Kalau di tengahnya ada garis yang panjang, semuanya perhatikan ke layar. Semuanya perhatikan ke layar, tidak nengok ke sana kemari. Sebentar. Oke, semua lihat ke layar ya. Perhatikan lingkaran yang warna putih yang di bawah, ada 2. Kalau dia bentuknya penuh, tidak ada yang terbuka, itu artinya dia gambarnya lingkaran penuh kita sebutnya. Cuma kalau di tengahnya ada garis panjang dari ujung sampai ke ujung, itu namanya diameter. Tapi dia masih lingkaran penuh. Jadi kemarin ada anak yang menjawab kalau ibu gambar lingkaran penuh seperti ini, kemudian ibu beri diameter, dia menyebutnya setengah lingkaran. Ada teman kalian, kawan kalian yang kemarin waktu mengerjakan soal, ini mengerjakannya setengah lingkaran. Itu salah. Setengah lingkaran itu yang ini. Gambarnya pasti seperti ini kalau setengah lingkaran. Ya. Nah, kalau ini masih lingkaran penuh, nah. Hanya saja di tengahnya ada garis diameter. Karena dia panjang. Kemudian, lihat yang sampingnya lagi. Dia lingkaran penuh lagi, nak. Dia lingkaran penuh lagi, tapi garisnya hanya dari ujung sampai ke tengah saja. Sampai ke titik pusat. Dia namanya jari-jari. Jadi, sampai sini kalian harus bisa membedakan. Mana yang diameter, mana yang jari-jari. Nah, coba sekarang suaranya dibunyikan speakernya. Oke. Sampai di sini kira-kira siapa yang masih belum paham bedanya diameter dan jari-jari? Coba sebut namanya kalau yang masih belum paham sampai di sini. Sudah paham semua? Coba jawab. Sudah? Oke. Kita jawab sama-sama ya, kita ulangi. Yang Ibu beri tanda panah, ini namanya apa, nak? Lingkaran penuh. Oke. Yang gambar kedua? 3/4. Gambar ketiga? 1/2. Gambar keempat? 1/4. Jadi, nanti kalau ada gambar-gambar yang seperti ini, kalian tidak boleh terbolak-balik. Terus, sekarang kalian semua lihat lingkaran yang putih yang di bawah. Kalau garisnya panjang dari ujung sampai ke ujung, itu artinya yang diketahui apa di situ? Oke, kalau garisnya pendek, hanya dari tengah sampai ke ujung saja. Jari. Sudah paham? Nah, jadi lingkaran itu yang nanti sering keluar di dalam soal, gambar lingkaran yang sering keluar di dalam soal, paling hanya 4 ini aja. Lingkaran penuh, 3/4, setengah atau 1/2, dan 1/4. Jadi, kalian perhatikan baik-baik gambarnya. Ya. Sudah paham? Sekarang perhatikan semua gambarnya. Dipahami betul-betul. Sudah paham? Sudah, Bu. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang masuk ke rumus. Jadi kalau kalian mengerjakan lingkaran, itu rumusnya ada rumus keliling
dan rumus luas. Keliling itu sudah pernah Ibu kasih ya, tapi waktu itu juga masih ada yang nilainya jelek, bahkan ada yang nilainya 0. Nggak apa-apa, itu baru latihan. Nanti Ibu kasih soal lagi masih tentang keliling dan lingkaran. Kali ini, setelah ini, kalau Ibu kasih soal, kalian nilainya harus bagus. Ya. Nah, ini keliling lingkaran, itu ada 2 nak rumusnya. Kenapa kok ada 2? Karena biasanya kalau di dalam soal, itu kalian gambar lingkarannya itu ada yang pakai diameter, ada yang pakai jari. Jadi kita harus hati-hati, tergantung soalnya itu mintanya pakai diameter atau minta pakai jari-jari. Kalau pakai diameter, ya berarti rumusnya pakai ini, pi kali D, itu keliling. Ya, boleh sambil ditulis coret-coret dulu, nggak apa-apa. Nanti dicatat ulang yang rapi. Ya, jadi keliling lingkaran, kalau nanti gambar lingkarannya kau pakai diameter, berarti pakai rumus yang ini, pi kali D. Kemudian jika nanti ada gambar lingkaran dan yang diketahui itu bentuknya jari-jari, berarti pakai rumus kelilingnya yang kedua, yaitu 2 kali pi kali R. Sampai sini sudah paham? Jadi rumus keliling lingkaran ada berapa, nak? Rumus keliling lingkaran ada berapa, nak? Ada 2. Yang satu pakai diameter, yang satu pakai jari. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Nanti Ibu contohkan di belakang. Ya, sekarang kalian harus tahu rumusnya dulu, baru nanti cara mengerjakannya Ibu kasih tahu. Sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan ke rumus luas. Lanjutkan di sini. Rumusnya yang di bawah ini ya, nak ya. Luas lingkaran, rumusnya juga ada 2. Mengapa ada 2? Karena biasanya di dalam gambar ada yang menggunakan diameter, ada yang hanya menggunakan jari-jari. Jadi silakan dicatat rumus luas lingkaran yang pertama adalah L sama dengan pi kali R kuadrat. R kuadrat itu artinya R-nya 2 ya. Kalian boleh tulis panjang. Pi kali R kali R. Boleh. Biar gampang. Pi kali R kali R lagi. Paham ya? Ini R pangkat 2 atau R kuadrat, berarti R-nya ada 2. Pi kali R kali R. Lanjut ke luas yang kedua. Luas yang kedua ini adalah luas lingkaran yang menggunakan diameter. Rumusnya apa? Yaitu ada 1/4-nya, nak. Kalau ini memang udah dari sananya ya, bukan 1/4 lingkaran. Tapi ini memang rumus luasnya ada 1/4-nya. Jadi jangan sampai lupa. 1/4 dikali pi kali D pangkat 2. Nah, D-nya itu diulang 2 kali. Diulangi ya. Luas lingkaran yang menggunakan diameter, yaitu 1/4 dikali pi dikali D dikali D lagi. Jadi D-nya ada berapa? 2.
Sampai di sini sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Bentar ya. Share screen lagi. Jadi hilang ya. Itu tadi keliling dan luas. Sekarang kalian membedakan kalau mencari diameter. Diameter itu rumusnya apa? Diameter itu rumusnya gampang, cuma 2 kali jari-jari atau 2 kali R. Kemudian R itu kan jari-jari. Kalau jari-jari rumusnya adalah diameter dibagi 2. Bedanya hanya kali dan bagi. Ya, jadi kalau diameter berarti kali ya, 2 kali jari-jari. Kalau jari-jari berarti diameter dibagi 2. Ada yang ketinggalan nggak? Ada yang ketinggalan nggak nulisnya? Nah ya, berarti udah cukup ya. Kalau sudah cukup, Ibu tutup yang ini. Nanti Ibu kasih yang lain. Itu ketinggalan, Bu. Kapan lagi kita sudah lewat? Siapa yang ketinggal? Siapa yang lewat tadi? Itu, Bu, keliling lingkaran. Yang mana? Keliling lingkaran itu, Bu, jari-jari. Oh, yang keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Nih. Ya, cukup ya. Ibu tutup lagi. Bentar dulu ya, ada teman-teman kalian yang nggak bisa masuk. Oke, kita langsung ke sini aja. Kelihatan ya pena Ibu? Oke.
Nah, Ibu coba, sekarang kita coba menghitung diameter ya. Agak miring ya. Ya. Nah, menghitung diameter, misalnya diketahui jari-jarinya misalnya 7 cm. Tanya berapa diameternya? Jawab. Nah, ayo apa tadi? Rumus diameter apa? 2 kali jari-jari. Rumus diameter? 2 kali jari-jari. D kecil ya, nggak boleh D besar ya kalau diameter, diingat-ingat. D kecil 2 kali R atau 2 kali jari. Jadi sama dengan lagi, 2-nya tetap dikali R. R-nya berapa tadi? 7 cm. 7. Berarti 2 kali 7 sama dengan 14 cm. Paham? Paham. Paham ya? Sekarang Ibu dorong ke atas. Sekarang menghitung jari. Misalnya ini ada gambar ya, pakai gambar aja Ibu. Nah, kalau ini yang kalau ada gambar lingkaran penuh, ada garisnya panjang, dia berarti yang diketahui apa? Diameter. Nah, ada lingkaran penuh, kemudian di tengahnya garis panjang, itu artinya dia meter. Kalau Ibu kasih angkanya di sini, apa ya? 10 cm ya. Berarti yang diketahui apa nak ini? Dia diameter sama dengan berapa? 10 cm. Paham? Nah, di sini kalian ditanya mencari jari-jari. Jadi jawabnya gimana? Rumus jari-jari apa? 2 kali 2. 2 kali diameter. R 2 kali bagi R sama dengan diameter dibagi 2. Diameternya berapa tadi? 10 dibagi 2. Berapa 10 dibagi 2? 5 cm. 5 cm. Sampai di sini paham? Paham. Ingat-ingat. Misalnya gini, kalau ada yang lambat nulis, nggak apa-apa. Nanti ini Ibu upload di YouTube. Kalian bisa lihat di YouTube. Bisa catat dari YouTube. Misalnya nanti yang lambat, sebaiknya sekarang kalian perhatikan dulu ya. Takutnya nggak fokus nanti. Bu. Ya, dipulangi dari atas nih. Kalau yang diketahui adalah jari-jari, kalian diminta mencari diameter, berarti nilainya masukkan rumus D sama dengan 2 kali
R. Ya, berarti 2 kali jari-jari. 2 kali 7 sama dengan 14. Kemudian, kalau menghitung jari-jari, kebalikannya. Ada gambar di sini lingkaran penuh. Lingkaran penuh, di tengahnya ada garis panjang. Itu berarti dia jangan kebalik ya. Diameter, berarti yang diketahui di sini adalah diameternya. Anak-anak disuruh mencari jari-jari. Masukkan rumus jari-jari. R sama dengan D dibagi 2. D-nya tadi 10. Masukkan D 10 dibagi 2. Berarti hasilnya 5. Sudah paham sampai di sini? Paham. Oke, sudah, kita ganti soal. Udah. Ganti soal tentang apa ya? Tentang keliling ya. Kita coba menghitung keliling. Keliling lingkaran, Bu Evri buatkan soal pakai gambar biar jelas. Ini. Nah, anak-anak perhatikan gambarnya, semuanya lihat ke layar. Kira-kira itu gambar lingkaran, yang diketahui apa di sana? Kalau gambarnya garisnya pendek, itu apa berarti? Kalau garisnya pendek, dia adalah jari-jari. Kita tulis di sini ya, diketahui adalah R. Berapa panjangnya R? 7 cm. Kalian diminta menghitung, yang ditanyakan apa? Luasnya. Luasnya. Titik-titik. Kita jawab. Nah, karena yang diketahui jari-jari, sudah jelas ya ini jari-jari, berarti kita pakai rumus keliling yang mana? 2 kali. Bu Evri salah ya? Maaf loh, ini Ibu salah nulis loh, harusnya keliling ya. Ya. Keliling dulu ya, maaf ya. Yang ditanyakan keliling. Ya, rumus keliling lingkaran. Kali Pi kali R. Nah, karena dia yang digambar itu adalah jari-jari, berarti kita pakai rumus yang jari-jari. Jadi rumusnya Kali Pi kali R. Pi kali jari-jari kali Pi kali. Ayo, siapa tadi yang mau jawab? Coba Naila. Naila jawab. Rumus keliling lingkaran yang pakai jari-jari. 2 kali jari-jari. 2 Kali Pi kali jari-jari. Pi kali R ya. Atau jari-jari. Kalau masuk rumus, kalian cukup tulis hurufnya saja. Huruf R saja ya. Kalau udah masuk dalam rumus. Biar pendek. Nah, udah rumusnya sudah ada, tinggal kita masukkan. Nah, sekarang kita perhatikan dulu, jari-jarinya angka berapa, Nak? 7. Nah, kalau angka 7, kalau jari-jarinya angka 7, berarti Pi-nya pakainya 2 per 7. Kenapa? 7. Karena angka 7 adalah kelipatan 7. Sekarang masukkan 2-nya tetap. Perhatikan ya, kita masukkan rumus. Semuanya lihat layar. 2
dikali Pi-nya berapa? 2, 4, 7 dikali R-nya berapa? 7. Kalau sudah seperti ini, coret saja. Kalau dicoret itu artinya dibagi ya, 7 dengan 7. Cara mengerjakannya bagaimana? Semuanya dibagi angka 7. 7 yang bawah bagi 7 hasilnya apa? 7 yang atas dibagi angka 7 juga hasilnya 1. Ingat ya, ketika dia dicoret, angka ini dicoret, semuanya dibagi angka 7. 7 bagi 7, 1. Sekarang yang ini, 7 bagi 7, 1. Kalau 1 artinya selesai, habis. Kemudian lanjut sama dengan, kita belum selesai ya ngitungnya ya. Sisanya yang di situ tinggal angka berapa? Yang di bawah 2 kali habis. 22. Nah, yang di bawah habis Ibu tutup ya. Yang di bawah sudah habis, nggak ada angka lagi. Berarti sisanya 2 kali 22 kali 1. 1 dianggap tidak ada ya, tetap ya. Berarti cukup 2 kali 22 saja. Hasilnya 44. berapa? 4. 4. Coba ada yang bisa menunjukkan ke Ibu hasilnya berapa? Bukunya dilihatin ke kamera. 44 cm. 44, Bu. 44. Ya, paham? Sekolah mak. Paham nggak? Ya. Paham. Ya. Ternyata gampang ya? Paham Bu. Gampang. Sekarang masih keliling juga. Yo. Masih keliling. Cuma gambarnya lain ya. Ibu buat gambarnya seperti ini. Kalau ini 3 cm ini angka 3 ya, bukan angka 5. Itu keliling. Nanti hitung kelilingnya. Nah, sekarang kita lihat sama-sama yang diketahui apa tuh, Nak? Diameter. Betul, garisnya panjang dari ujung sampai ke ujung. Berarti ini adalah diameter. Diameter cukup tulis D kecil aja. D sama dengan 3 cm. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan kelilingnya. Jawabnya. Ya, sekarang rumus keliling lingkaran yang pakai diameter. I kali 2 kali R. Kali 2 kali R. Halo, di sini yang diketahui diameter. Pakai rumus diameter. Kali 2 kali R. Hati-hati ya. Nah, ini kalian sering salah di situ. Yang diketahui diameter, berarti kita pakai rumus yang diameter. Pi Diameter. kali D. Nah, dilihat sekarang. D-nya angka berapa? 3. Angka 3. Angka 3 itu kelipatan 7 bukan? Bukan. Bukan, karena nggak bisa dibagi 7 ya. Berarti nanti Pi-nya pakai 3,14. Masukkan ke rumus. Pi-nya 3,14. Kali D-nya 3. Nah, sekarang perhatikan. Ibu mau ajarin kalian menghitung perkalian dengan koma. Siapa yang belum bisa? Saya bisa, Bu. Ya, Ibu kasih kertas yang lain dulu ya. 3,14 dikali 3. Perhatikan di sini. 3
14 dikali 3. Nah, kalau perkalian, anak-anak komanya nggak usah dimasukkan. Cukup tulis angka 314 dikali 3. Kalikan ke bawah. Ya. Hitung dari belakang. Dari angka 4 dulu. Kita dari belakang dulu ya. 4 kali 3 berapa? 11. Oke, gini. 4 kali 3 12. 12. Kayaknya speakernya matikan dulu ya, sementara ya. 9,2, Bu. Ya. Halo, semuanya speakernya matikan dulu. Udah, Bu. Oke. Aufal Marom, speakernya belum dimatikan. Oke. 4 dikali 3, 12. Ya, berarti tulis 2. Kita simpan 1. Kemudian maju, tinggal angka satunya. 1 kali 3, hasilnya berapa? 3. 3 ditambah 1 dulu, hasilnya 4. Kalau udah, sekarang tinggal angka 3-nya. 3 kali 3, 9. Bisa? Dipulangin lagi. 4 kali 3, ini dari angka 4 dulu, Ibu tutup dulu ya. Yang depan Ibu tutup. 4 kali 3, hasilnya 12. Karena dia 2 angka, 12, jadi tulis angka 2-nya aja. 2. Satunya kita simpan di angka berikutnya. Simpan. Lanjut, kalau sudah selesai disimpan, lanjut tinggal angka 1. 1 kali 3, hasilnya 3. Karena ada simpan di sini, tambahkan dulu. 3 tambah 1, hasilnya 4. Sudah selesai. Kita maju lagi ke angka yang terakhir. 3 kali 3, 9. Selesai. Nah, sekarang tinggal PR-nya adalah memberikan koma. Di sini 3,14. Ada berapa angka di belakang koma, Nak? 2. Ada 2. 1, 2. Berarti ini juga ya. Ada 2 angka di belakang koma. 1, 2, koma. 9,42. Kau tak jelas, makanya kalau guru itu ngomong didengarkan, tak apa diperintahkan. Udah ya. 9,42 cm. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Kalau sudah, nanti yang lambat nulisnya bisa lihat di YouTube ya. Bu. Kemudian Bu. Ibu ambil lagi. Kita masuk ke luas. Oh, enggak. Ibu pengen kalian latihan dulu. Ibu kasih soal keliling ya. Ibu kasih soal keliling. Sekarang anak-anak semuanya kerjakan di rumah sama-sama. Nanti tunjukkan sama Ibu hasilnya. Mulai kelas belum, Bu? Coba. Semuanya dihitung ya.
Nah, waktunya habis. Coba semuanya. Ibu ini aja ya, Ibu tunjuk, Ibu panggil namanya, nanti dijawab. Coba Kandar Ramadhani, hasilnya berapa? Belum siap, Bu. Oh, belum siap. Kirain dah siap. Aditya C. Saragi. Siap, Bu. Oh, belum juga. Aduh, nanti kalau ujian Ibu kasih waktu loh. Ya. Ayo, belajar cepat. Ibu. Nanti kalau ujian Ibu kasih waktu loh. Satu nomornya cuma berapa detik aja. Ibu panggil namanya. Hafiz. Hafiz mana Hafiz? 88 cm, Bu. 88. Ada yang lain jawabannya? Siapa yang sama dengan Hafiz? Saya. Ya, Bu. Naila. Sia. Ridho Kuspardian. Oke, kita cek sama-sama. Yang belum selesai, nanti latihan lagi di rumah ngitung cepat ya. Keliling. Berarti nanti PR dari Ibu adalah menghafalkan rumus di rumah. Rumusnya dihafalkan semua. Sama yang belum hafal perkalian, mulai sekarang hafalan perkalian. Daripada main, Ibu tahu anak-anak semua banyak main di rumah. Ya, jadi kali-kalinya lupa. Oke, keliling lingkaran yang ini kalau dilihat gambarnya yang diketahui apa? Jari-jari. Betul, jari-jari 14 cm. Berarti nanti B-nya pakai berapa? 22/7. Betul, 22/7. Kenapa pakai 22/7? Karena 14 kelipatan 7. Sekarang ditanyakan kelilingnya. Berarti jawab. Keliling sama dengan 2 kali 3. apa? 2 kali Pi kali R. Hati-hati, ini pakai R ya, pakai jari-jari ya. Berarti kita lanjut, masukkan angkanya 2 dikali Pi-nya pakai 22/7. R-nya pakai 14. Seperti biasa, yang berdekatan dengan angka 7 kita coret. Menyilang ya, coret menyilang. Semuanya dibagi 7. 7 bagi 7 1. 14 dibagi 7 2. Berarti yang di bawah sudah habis. Sekarang kita hanya menghitung yang di atas. Ibu tutup yang di bawah, dia habis. Berarti sekarang angkanya 2 kali 24 kali 2. Tulis 2 kali 22 dikali 2. Yang bawah habis ya. Berarti ketika dihitung nanti hasilnya 88 cm. Gampang? Oh, ternyata gampang. Siapa yang masih bingung sampai di sini? Siapa yang masih bingung? Ada? Kalau sudah, kita lanjut ke keluas.
Iya. Kira-kira bingung nggak kalau kita lanjut ke luas? Tidak. Tidak. Berarti Namanya lah. kita lanjut ke luas. Ya, ambil napas dulu. Semuanya baru ngitung, ambil napas dulu. Sebelum masuk ke luas, ya istirahat sejenak ya. Ya, Ibu tulis dulu ya. Kita mau belajar tentang luas lingkaran. Palingan adalah Nah, sekarang Bu Evi mau nanya, rumus luas lingkaran tadi ada berapa? 2. Nah, sekarang Bu Evi mau gambar lingkaran. Kalau begini, dia yang diketahui apa? Jari-jari. Jari-jari. Nah, itu minta hitung luasnya. Ya, kita jawab sama-sama. Yang diketahui Mau makan kuenya? R. R. R-nya berapa? Bagi 7. Berarti nanti Pi-nya pakai berapa? 22/7. Yang ditanyakan apa? Luas. Luas. Jawabnya, nah, karena yang diketahui jari-jari, ya, yang diketahui jari-jari berarti pakai rumus jari-jari. Apa rumus luas jari-jari? Pi kali R kali R. Pangkat 2. Pi Pangkat 2. Kali R pangkat 2. Oke. Pi kali R kali R. Ini aja ya, biar gampang ya. Pi kali R kali R. Semuanya sudah ada angkanya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Semuanya perhatikan layar dulu, nyatatnya nanti. Catatnya nanti. Pi-nya 22/7 sudah ada, kita masukkan aja langsung. 22/7 dikali R-nya 7, R-nya lagi 7. Nah, ini kita coret silang lagi, tapi satu aja. 7 ini dengan 7 ini aja, yang ini nggak usah. Semuanya dibagi 7. 7 bagi 7. 7 bagi 7 lagi. 1. Yang di bawah habis, Ibu tutup. Jadi sisanya tinggal angka berapa di sana? 22 kali 1 kali 7. Satunya boleh tidak ditulis. Berarti sisanya tinggal 22 kali 7. Satunya boleh tidak ditulis. Berapa 22 kali 7? 154. 154 cm. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik. Soal ini sering keluar luas lingkaran yang Pi-nya itu 7. Pasti hasilnya itu sudah pasti 154. Itu sudah pasti. Jadi kalian cukup apalin aja kalau mencari luas lingkaran yang jari-jarinya 7. Pasti hasilnya 154. Nggak usah ngitung lagi. Oke. Gitu ya.
itu sering keluar karena jari-jari 7 itu sering keluar. Tapi nggak usah ngitung, harus sudah hafal di luar kepala. Ya. 154. Ini kalau luas lingkaran yang jari-jarinya 7. Sekarang Bu Efri bikin soal lagi. Sekarang buat di sini. Ini yang diketahui apa? Diameter. Diameter. Ya, azan ya. Ada azan. Ya, anak-anak lagi azan, kita berhenti sebentar, nggak usah ditutup, kita tunggu aja sampai azannya selesai. Nanti kita lanjut lagi. Ulangi apa aja. Jangan. Ya, azannya udah selesai. Saya belum, Bu. Belum, Bu. Belum apa? Ini kan tinggal dilubangi nih sama ini. Saya aku bilang. Kan aku pegang. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Oke. Tadi sampai di nomor 2 yang menghitung luas lingkaran. Di sini yang diketahui apa? Yang diketahui apa? Halo, semuanya fokus lagi ke kamera. Diameter. Yang diketahui diameter. Diameternya sama dengan 7. Berarti nanti pi-nya pakai 22/7. Oke. Sekarang yang ditanya
Luas. Jawab. Apa rumus luas yang pakai diameter? 4 kali Pi kali D kali D. 4 Kali D kali D. kali Pi kali D Kali D kali D. kali D. Seperempatnya tetap kita masukkan. Pi-nya 22/7 kali 7 kali 7. 7. Kita coret lagi. 7 bagi 7, 1. 7 bagi 7, 1. Nah, ingat yang di bawah itu masih ada angka 4 ya nak ya. Itu artinya belum selesai yang di bawah, ini sudah habis, tapi 4-nya belum. Jadi hati-hati nanti mengerjakannya seperti ini. 1/4 Ya, Jan. dikali. Nah, yang di atas sisanya tinggal angka berapa? 22 dikali. 22 dikali 7. Angka satunya nggak usah ditulis. Gitu ya. Nah, ini Ibu mohon maaf, Ibu ngerjakannya ke samping ya, karena kertasnya habis. Jadi ke samping. Harusnya ke bawah ya. Nah, kita kalikan dulu. Ini seperempatnya tetap dulu. 22 kali 7 berapa? 154. 154. Nah, Bu, kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini sama artinya dengan 154 dibagi 4. Jadi ini sama artinya dengan 154 dibagi 4. Ya, kalau seperti ini berarti dibagi. Nah, berapa 154 bagi 4? Berapa? 38,5. Emang nggak bulat ya, nggak apa-apa. Nah, untuk menghitungnya yang menghitung nanti kalau kalian ujian kan nggak boleh pakai kalkulator ya. Jadi Ibu ajarin menghitung pakai pembagian yang pakai pagar gini loh. 154 tadi ya dibagi 4 gitu kan. Ini pakai ini. Yang di dalam berarti angka yang depan. 154. Halo, semuanya lihat layar. 154 dibagi 4, 4-nya yang ini angka yang kedua ada di luar. Ibu mengingatkan kembali ini sebetulnya kelas 3 ya. Harusnya kalian udah lancar. Ya, Bu, saya lancar. Nah, sekarang kita mulai dari kalau pembagian itu berarti dari angka yang depan lain sama perkalian ya. Kalau perkalian tadi kita ngitungnya dari belakang. Kalau pembagian kita ngitungnya dari depan. Kita lihat angka yang depan dulu, angka 1. Angka 1 dibagi 4 bisa atau tidak? Tidak. 1 bagi 4 tidak bisa. Kalau nggak bisa berarti ambil angka belakangnya, nambah lagi. Jadi 15 dibagi 4 berapa? 2. Walaupun sisa nggak apa-apa. 15 dibagi 4. 3. Sisa nggak apa-apa. 3 kali 4 berapa? 12. Ulangi ya. Ini Bu tutup dulu. 1 bagi 4 nggak bisa. Jadi kita ambil 2 angka menjadi 15. 15 dibagi 4 pakai jari kalau kalian bingung pakai jari. 15 dibagi 4 kan itu dapat 3 walaupun jarinya masih sisa. 15 bagi 4 dapat 3. 3-nya tulis di atas. Kemudian dia diturunkan lagi. Kalau turun berarti dia dikali.
3 kali 4 hasilnya 12. Letakkan di bawah 15. Kemudian dikurang. 5 kurangi 2. 1 kurangi 1 habis. Ya, sekarang yang di sini dibagi lagi. Kalau dinaikkan, kalau naik berarti dia dibagi. Angka yang di sini naik. 3 bagi 4 bisa nggak? Tidak. Nggak bisa karena lebih kecil. Berarti kita butuh teman, kita turunkan 4. 34. 34 bagi 4 berapa? Ayo, 4 kali berapa? 4 kali titik-titik yang hasilnya mendekati 34. 8. 4 kali 8 hasilnya 32. Berarti 8. 8 kita turunkan. Kalau turun dikali 8 kali 4 32. 2. 4 kurangi 2 2. Sekarang 2-nya naik lagi. 2 bagi 4 bisa nggak? Bisa. Nggak bisa. Kalau nggak bisa dia butuh teman lagi. Nah, di sini ada angka nggak yang bisa turun? Enggak. Habis. Makanya habis berarti kita tambah 0. Kalau kita nambah 01 berarti di atas harus nambah 20 bagi 4 5. 5 kali 4 0 habis. Berarti 154 Ibu tulis di sini aja. 154 bagi 4 hasilnya 38,0. Paham? Ya. Nanti ingat-ingat lagi di rumah ya, kalian latihan lagi ya. Nah, lebih seperti ini kira-kira. Nah, kira-kira dari awal sampai akhir mana yang belum paham? Siapa yang mau tanya? Boleh tanya. Udah paham. Ibu tutup dulu ya. Nah, kira-kira siapa yang mau tanya dari awal sampai akhir mana yang paling susah? Oh, jangan diam aja. Kalau yang memang bingung, bilang aja. Nggak apa-apa, nanti Ibu ulangi lagi. Berliana sama Umelia, kameranya dimatikan. Itu lagi apa ya di sana? Berliana, mana Berliana? Oke. Nah, nggak pergi-pergi kan? Ayo, siapa yang mau nanya Ibu tunggu. Sudah bisa? Sudah. Sudah? Udah, Bu. Sekarang kalian berpikir cepat. Ibu mau nanya tentang jari-jari dan diameter. Itu topik. Oh, ada yang cari. Sebentar ya. Allah. Patah. Nah, sekarang kalian ini apa namanya? Enggak ada. Suaranya Ibu ini ya. Ibu matikan dulu semuanya suaranya. Sekarang Bu Efri kasih soal. Soalnya cuma sedikit kok, nggak banyak. Kalian menebak jari-jari dan diameter. Yang sudah punya jawabannya langsung tulis di kolom chat. Siapa cepat, dia yang langsung nulis.
Ya, siap-siap di kolom chat. Itu yang Sia, tolong dimatikan dulu Sia, ininya. Ya. Oke, kolom chat ya, siap ya. Bu Efri nggak usah tulis, kalian dengarkan aja. Tulis di buku masing-masing. Jika sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 6 cm, berapakah diameternya? Ayo, yang bisa jawab langsung chat. Kirim pesan aja di situ. Oke. Naila 12, Raisa 12, Sia. Oke, yang nomor 1 yang ngirim itu Naila. Sip. Sekarang lagi nomor 2. Yang sudah terlambat sudah ya. Kita langsung lanjut ke nomor 2. Sebuah lingkaran memiliki diameter 24 cm. Sebuah lingkaran memiliki diameter 24 cm. Berapakah jari-jarinya? Oke, ada yang udah ngirim pesan. Iya. Yang ngirim duluan ada Hafiz, tapi jawabannya salah, Hafiz. Ya, Hafiz itu kan yang diketahui diameter, yang ditanya jari-jari. Berarti diameter dibagi 2. Yang paling cepat setelah Hafiz ada Ikram. Ikram jawabannya betul, 12. Jadi jawabannya sama-sama 12. Ya, berarti yang tadi yang nomor 1 yang paling cepat Naila, yang kedua Ikram. Sekarang nomor 3. Waduh, mati lagi nih. Ampun. Tempatnya Bu Efri mati listrik, nak. Mudah-mudahan kuat ya. Oke, soal nomor 3. Sebuah lingkaran gitu ya. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari sepanjang 15 cm. Berapakah diameternya? Ya, udah ada yang paling cepat. Raisa Fania, yang nomor 1, jawabnya paling cepat. Jawabannya 30. Betul. Yang nomor 1 tadi ada Naila, nomor 2 Ikram, nomor 3 Raisa. Sekarang soal nomor 4. Sebuah lingkaran memiliki diameter sepanjang 40 cm. Berapa jari-jarinya?
Ya. Yang nomor 1 jawab Rido Gusfardian 20 cm betul. Berarti 40 dibagi 2 sama dengan 20. Ya. Rido Gusfardian. Berarti sekarang soal nomor 5 ya. Sebuah lingkaran, dengarkan, sebuah lingkaran memiliki diameter sepanjang 50 cm. Berapa jari-jarinya? Iya. Yang udah jawab duluan ada Ardi. Ardi nomor 1. 25 cm. Betul jawabannya. 25. Nah, sekarang habis ini Ibu mau kasih 2 soal. Cuma 2 soal aja. Itu yang terakhir. Menghitung luas dan keliling. Siapa yang paling cepat tulis dalam kolom chat. Ya. Anak-anak coret-coret aja di buku. Nggak usah nulis rapi-rapi, coret-coret aja. Oke. Ambil napas dulu. Taufik, halo Taufik, bisa dengar suara Ibu? Tulis di kolom chat aja. Ini banyak yang ini ya, banyak yang keluar ya. Ada 7 orang keluar. Oke. Siap ya? Menghitung keliling lingkaran. Diketahui sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 14 cm. Hitung kelilingnya. Lingkaran mempunyai jari-jari 14 cm. Hitung kelilingnya. Oke. Udah ada yang jawab cepat. Nomor 1 Raisa lagi. Raisa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Yang merasa belum ini masih ketinggalan, nanti latihan di rumah menghitung cepat ya. Karena takutnya nanti ujiannya pakai waktu. Kalau pakai waktu nanti anak-anak harus ngitung cepat. Gitu. Bu Evri latih dari sekarang ya. Kemudian sekarang luas. Menghitung luas lingkaran. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari sepanjang 5 cm. Berapakah luasnya?
Ya. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 5 cm. Berapa luasnya? Oh iya, bukan literalnya Pak. Lepas dulu, lepas. Ini lepas dulu. Kok bocor sih? Turun bocor, gunung bocor. Lepas dulu. Ya, sepertinya belum ada yang betul jawabannya. Oh, ada. Nah, nih, Raisa lagi, Raisa. Terakhir jawab tapi betul. Kalau yang dari tadi belum ada yang betul, Ibu lihat. Ini Raisa 78,50. Ya, jawabannya betul. Raisa 78,5. Gitu. Nanti bagi yang belum betul atau masih terlambat, silahkan ulangi di rumah, pelajari lagi. Satu pesan dari Ibu Evri, bagaimana cara kita belajar matematika supaya kita bisa? Yaitu dengan cara mengulang-ulang soal yang ada. Anak-anak misalnya di rumah punya soal matematika beberapa ya, lebih dari satu. Silahkan itu dikerjakan ulang. Terus kerjakan ulang lagi sampai benar. Kan sebelumnya Bu Evri sudah 3 kali kasih soal tentang lingkaran. Silahkan soal itu kalian ulangi lagi sampai benar. Itu cara mengerjakan atau cara belajar matematika. Matematika itu tidak bisa dihafalkan begitu saja. Yang bisa dihafalkan hanya rumusnya. Tetapi bagaimana caranya supaya kalian bisa? Yaitu dengan mengulang-ulang mengerjakan berkali-kali. Sampai hafal langkah-langkahnya seperti apa, urutannya seperti apa. Jadi kalau anak-anak belajar matematika cuma membaca, nggak bisa. Nggak bisa kalau belajar matematika hanya dibaca gitu, nggak bisa. Tapi harus praktek dan latihan menghitung secara terus-menerus. Nah, lain halnya dengan mapel-mapel yang lain, seperti bahasa Indonesia, IPA, IPS. Nah, itu memang harus dibaca, dihafalkan, baru kalian bisa jawab soal. Sekarang Mbak Evri nanya, selama ini yang belajar matematikanya itu masih sebatas dibaca siapa? Pasti hampir semuanya ya. Jadi belajar matematika, nanti di rumah kalian ulang-ulang lagi. Menghitung lagi, hitung lagi, sampai bukunya penuh. Ya, dengan demikian nanti anak-anak semua bisa hafal langkah-langkah dalam mengerjakan soal-soal matematika. Sampai hafal angkanya. Oh, kalau jari-jarinya segini, nanti jawabannya segini. Kalau diameternya angkanya ini, pasti hasilnya segini. Sampai kalian hafal nanti. Mantap. Gitu ya. Kemudian ada pengumuman lagi, diperkirakan nanti tanggal 7 Desember akan diadakan penilaian akhir semester atau ujian akhir semester. Kayaknya tanggal 7 Desember kalau tidak ada perubahan. Jadi pesan dari Bu Evri,
mulai nyicil belajar dari sekarang, dari tema 1 sampai tema 5. Tema 1, 2, 3, 4 yang sudah berlalu, anak-anak baca ulang lagi. Soal-soal yang dari Bu Evri, anak-anak baca lagi. Nanti insya Allah mudah-mudahan kalau nggak ada halangan, hari Sabtu depan, Bu Evri mau Zoom meeting tentang bahasa Indonesia.